Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaini dari SDN Grup 1 Kota Banjarmasin, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan mengkoneksikan antar materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menjadi seorang guru itu adalah profesi yang mulia. Jadi itu suatu kebanggaan kita sebagai seorang guru bisa mampu mentransfer ilmu dan juga bisa bertemu dengan anak-anak di sini, di sekolah ini. Namun setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, jadi saya mulai mengerti dan memahami apa pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks saya sebagai seorang pendidik dan juga pengajar di SDN Grup 1. Pendidikan dan pengajaran itu dua hal yang berbeda. Sedangkan pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Sejak menjadi guru pada tahun 2013, saya belum begitu mengenal akan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, lama-kelamaan saya sudah memahami bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Pendidikan itu pada dasarnya adalah menuntun segala kekuatan diri pada manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia seutuhnya dan juga sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu pada dasarnya adalah tempat benih-benih kebudayaan pada manusia itu sendiri. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat manusia terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap anak memiliki kodrat alam itu di mana dia berada sesuai mendapatkan kebutuhan pendidikan itu sendiri. Begitu juga dengan kodrat zaman. Zaman terus-menerus berubah, maka sebagai pendidik juga bisa memberikan stimulasi atau pengajaran dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman yang sekarang ini. Sebagai contoh, ketika masuk ke abad 21, guru harus bisa memberikan pendidikan menurut pendidik pembelajaran abad 21. Oleh sebab itu, sebagai pendidik kita harus bisa memahami karakter seorang anak terhadap memberikan pembelajaran kepada seorang murid tersebut. Agar supaya apa? Supaya anak peserta didik itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah supaya tumbuhnya budi pekerti yang baik. Sebagai guru, saya hanya mempercayai bahwa tugas guru hanya mentransfer ilmu dan memberikan pendidikan sesuai dengan apa yang saya pelajari di buku-buku mata pelajaran itu sendiri. Dan bahkan gurulah yang harus menjadi pusat pembelajaran itu sendiri. Makanya murid itu dituntut untuk belajar dan memahami apa yang saya sampaikan. Setelah saya pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, maka yang saya dapatkan, yang saya rasakan sekarang ini sebagai guru adalah menyadari dan memahami serta mengubah pandangan saya bahwa yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah murid itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan itu harus berpusatkan kepada murid itu sendiri. Memahami modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai guru kita harus memahami karakter murid itu dan juga bisa menentukan tujuan pengajarannya agar bisa mencapai apa yang diinginkan oleh siswa itu, karena tugas kita adalah menuntun bagaimana anak itu tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu. Jadi harus kita menyesuaikan bagaimana tingkah laku anak itu yang pada dasarnya ini memang susah diatur,
Begitu kita masuk ke pendidikan, kita bisa menuntun bagaimana dia mengarahkan agar bisa lebih disiplin. Yang asalnya siswa itu yang belum terbiasa bersikap berani, saya tuntut dia untuk menjadi seorang yang pemberani. Nah, kemudian di perkembangan zaman ini, siswa lebih cenderung kepada semacam gadget, lebih suka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan gawai atau smartphone dan sejenisnya. Maka saya bisa menyesuaikan murid itu ketika memberikan asesmen murid itu menggunakan teknologi yang mereka sukai, seperti misalnya permainan games, dalam hal ini misalnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, mereka suka bermain. Nah, itu adalah kodrat anak itu, karena mereka lebih suka bermain. Nah, dari saat bermain itulah ilmu pembelajaran itu masuk ke dalam benak sanubari mereka. Saya hanya bisa menerapkan bagaimana murid itu bisa menikmati belajar dengan gaya mereka masing-masing, dan saya bisa memfasilitasi mereka. Saya lebih cenderungnya dengan pendekatan pembelajaran berbasis permainan, karena dengan begitu mereka bisa dengan leluasa belajar sambil bermain sesuai dengan kadar usia mereka itu. Karena khususnya seperti pembelajaran agama yang mana konten isi itu lebih serius dari menanamkan keimanan dan ketakwaan, tapi dengan melalui permainan mereka diharapkan bisa untuk memahami alur pembelajaran yang saya sampaikan, yang materi yang saya berikan kepada murid itu. Demikian pemaparan saya tentang materi yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Salam guru bahagia, salam hebat, salam damai, merdeka.